Baik, ini pengantar teori peluang. Ya. Nama saya Sigit Nugroho ya. Kalau kita mulai tampilannya F5 ini saya pakai. Baik. Jadi kita awali dengan teori himpunan. Jadi ini sekilas teori himpunan. Bahwa himpunan atau bahasa Inggrisnya set. Set itu merupakan koleksi atau sekumpulan objek yang kita sebut dengan objeknya itu dengan nama anggota dari himpunan tersebut. Ya. Biasanya konotasi dari himpunan itu dinyatakan dengan kurung kurawal, ya, kurung kurawal. Jadi anggotanya dituliskan di dalam kurung kurawal itu. Kalau kita bisa senaraikan, ya, kita bisa buat daftarnya gitu. Nah, ada beberapa hal cara untuk menggambarkan atau mendeskripsikan himpunan itu, ya. Bentar, ini kok nggak jalan? Oke, saya udah nggak jalan share screen-nya. Oke, share screen. Oh, ternyata pakai panah kanan. Oke. Jadi pakai enumerasi. Tahu enumerasi nggak? Enumerasi itu, jadi misalnya kita sebutkan satu persatu di situ. Jadi misalnya H, jadi biasanya himpunan itu dinyatakan dengan, kalau disingkat sebuah huruf kapital gitu ya, H. H ini adalah himpunan semua alfabet Romawi. Ya, Romawi ya, alfabet Romawi dari A, B, C, sampai X, Y, Z. Nah, kalau Romawi, soalnya kalau Yunani beda lagi. Kalau Yunani kan misalnya alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Nah, jadi ya, ini mengenumerasi. Nah, S misalnya, ini himpunan kartu ya, himpunan kartu yang muncul. Jadi kalau sebuah kartu bridge standar itu ya, kalau standar itu di luar joker ya, itu ada as itu banyak, as king, jadi as king queen jack ya, terus kemudian 10, 9 dan seterusnya sampai 2 ya, sampai 2. Nah itu oke. Nah masing-masing set itu ada 13 nih, kalau mulai as king queen jack ada 4. Kemudian dari 10 sampai 2 ada 9, ada 13 ya. Nah, 13 ini kadang ada speed-nya, speed itu waru, ada heart-nya ya, ada hati ya. Ya. Kemudian ada diamond-nya, ada clover-nya, cengkeh ya. Nah, jadi itulah cara bagaimana mendeskripsikan sebuah himpunan ya, Bisa jadi kita menggunakan simbol-simbol dasar. Ya. Misalnya kalau di matematik kita sepakati bahwa himpunan yang disebut dengan bilangan cacah. Nah, cacah itu biasanya digunakan untuk misalnya berapa ekor ayam yang kau miliki. Yang kalian miliki, yang kamu miliki. Kalau nggak punya ayam, 0. Kalau punya 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi cacah, ya. Jadi bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya, cacah, ya. Nah kalau asli, nah ini mulai dari 1. Bilangan asli 1, 2, 3 dan sebagainya. Bedakan antara bilangan cacah dan bilangan asli. Ya. Kalau cacah itu karena digunakan untuk mencacah banyaknya
anggota keluarga, banyaknya ayam yang dimiliki, ya, banyaknya kan, yang jelas banyaknya itu bulat ya, dan tidak negatif. Ini juga bisa dibilang bilangan bulat dan tidak negatif, karena ada 0, ya. 0, 1, 2, dan 3 itu kan bulat ya. Nah, nanti ada bulat sendiri di sini. Oke, jadi kalau kita bicara bilangan bulat itu bisa negatif, bisa 0, bisa 1, bisa positif ya, bisa 1, 2, dan seterusnya. Jadi kita gunakan istilah C cacah, A asli, B bulat. Ya. Kemudian ada lagi bilangan real. Nah, kalian bilangan real itu bilangan yang nilainya di antara ya, dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Di antara minus tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi mau koma banyak sekali juga boleh. Misalnya 1,789 boleh, pokoknya koma boleh. Bilangan real ya. Nah, selain itu ada bilangan yang tidak real. Bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu ada bagian realnya, bagian imajinernya, ya, ada bilangan kompleks, ada komponen realnya dan ada komponen imajinernya, ya. Nah, selain itu ada bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi, jadi ada bagian, misalnya A dibagi B gitu ya, A dibagi B. Tetapi baik A maupun B-nya adalah bilangan bulat. Ya. Misalnya 1/3. Jadi kalau 0,33333 tiganya nggak habis, titik dan seterusnya itu karena bisa dinyatakan sebagai 1/3. Jadi 1/3 itu bilangan rasional. Dan rasional ya. 3/7, 7/11 itu bilangan rasional. Nah, tentunya kalau ada rasional, ada yang irasional. Kalau irasional itu bilangan real yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan A dan B. Jadi ingat ya, baik A dan B-nya, A kecil dibagi B kecil begitu. Kalau A kecil dibagi B kecilnya bilangan bulat, nah, maka dia rasional. Tapi kalau tidak bisa dinyatakan seperti itu, irasional. Ya gitu ya, itu rasional. Nah, misalnya apa bilangannya? Banyak. Bilangan E misalnya. Bilangan E, karena 2,71 sekian. Angkanya itu tidak berulang. Tidak pernah berulang. Misalnya itu contohnya ya. Contohnya. Banyak bilangan irasional, banyak sekali. Yang jelas, kalian harus tahu rasional itu apa, baru tahu irasional. Jadi, ada lagi? Oh, mungkin sementara itu ya. Cara yang ketiga untuk mendeskripsikan himpunan itu melalui notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan. Ya. Misalnya begini. Q, ini standar ya, Q adalah bilangan rasional. Tadi saya katakan, bilangan rasional itu adalah, jadi himpunan bilangan rasional itu adalah himpunan nih dalam bentuk A per B, ya, A per B, baik A maupun B, ini istilah anggota ya, udah tahu nih, elemen dari anggota dari B, B-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat. Ada tambahan lagi, B sebagai pembaginya ini harus tidak boleh sama dengan 0. Ya. Kenapa? Pembagian dengan 0, pembagi 0 ini kalau ada A dibagi B, B-nya sama dengan 0, nggak bisa. Dia tidak didefinisikan. Bukan tak hingga loh ya. Ingat, A dibagi 0 itu tidak didefinisikan. Apalagi 0 dibagi 0 juga tidak didefinisikan. Jadi pembagian dengan 0 itu tidak didefinisikan. Jangan artikan sebagai limit lain. Kalau limit lain ya. Oke. Berikutnya, teladan berikutnya itu bilangan real. Nah, tadi ini bilangan real ya. Himpunan semua X, nah, X
di antara min tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana menyatakan sebuah himpunan itu bisa macam-macam, bisa enumerasi. Kalau yang standar-standar dia gunakan simbol standar. Kalau enggak, yang umum itu seperti ini dengan notasi pembentuk himpunan. Ya. Notasi pembentuk himpunan. Lanjut. Nah, himpunan ini kalau kita lihat dari keanggotaannya, dari keanggotaannya. Finite set, finite itu terhingga. Jadi dikatakan himpunan terhingga kalau anggotanya itu terhingga. Terhingga ya. Nah, sedangkan kalau anggotanya tidak terhingga atau tak terhingga, kita sebut himpunan itu himpunan tak terhingga atau infinite. Ini finite, ya, finite set, bacanya finite set, infinite set. Ya. Jadi kalau finite itu terhingga, infinite tak hingga. Ya. Oke, contohnya apa? Contohnya kalau kita balik, ya, kita balik ke halaman sebelumnya, ya. Misalnya ini, kalau kita lihat bilangan cacah, ya, bilangan cacah ini 0, 1, 2, titik. Itu artinya sampai kita tidak bisa saking besarnya. Jadi selain 0, 1, 2 ini, ya, ini saking besarnya. Ini anggota dari bilangan cacah ini tak terhingga. Ya. Anggotanya tak terhingga. Bagaimana dengan H di sini? Ini terhingga. ABC ini berakhir nih, X, Y, Z kan, himpunan semua alfabet Romawi. Nah, himpunan semua apa yang ada dalam kartu bridge standar. Ini terhingga. Ini terhingga ini, ya. Ada 52 kalau dihitung. Ini titik-titik ini karena tidak saya tulis semua gitu. Ya. Oke. Jadi ada yang finite terhingga, ada yang infinite tak hingga. Ada juga istilah ini ya. Ini contohnya tadi ya atau teladannya. Ini terhingga 01 sampai 50 terhingga. Himpunan banyaknya kemungkinan menjawab salah dari 50 soal pilihan berganda. Ini tidak ada yang salah, salah satu, salah dua, salah semua, ya kan? Semua. Himpunan banyaknya semut yang ada di kebun belakang rumah, nggak ada semut, semutnya 1, semutnya 2, semut 3. Titik saking banyaknya kita udah capek ini, udah sehari penuh nggak selesai ngitungnya, ya? Ah gitu. Ini finite, ini infinite. Cara menuliskannya kalau infinite begini titik. Kalau finite ada awalnya, ada akhirnya. Ya? Nah, gitu. Kemudian ada terminologi lagi. Jadi selain finite, infinite, terhingga, tak terhingga, itu ada countable. Count itu mencacah. Count itu cacah, able. Kata yang berakhiran dengan able dalam bahasa Inggris ini able itu dapat. Count cacah, dapat dicacah, ya. Dapat dibilang. Jadi countable set itu himpunan yang anggotanya dapat dibilang. Nah, seperti ini. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, sampai 50. Dibilang kan? Kita bisa membilang satu-satu. Ini juga walaupun infinite, kita bisa membilang 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau tidak bisa dibilang, itu uncountable. Bilangan real contohnya. Bilangan real itu uncountable. Ya. Karena misalnya di antara 1,77 dan 1,778 ada banyak sekali titik di sana. Ya. Banyak sekali anggota yang uncountable, tak dapat dibilang. Ya. Jadi bisa saja, nih misalnya, ini uncountable. Jadi himpunan kemungkinan umur komponen elektronik. Ya. Jadi kalau T itu umur, ya, time waktunya bisa lebih besar dari 0. Bisa saja kalau kalian tidak beruntung, ya, kalau kalian tidak beruntung atau kita tidak beruntung,
beli bola lampu itu begitu kita pasang, tek, langsung mati. Umurnya baru sekian 0, sekian detik. Ya. Tapi kalau beruntung, walaupun dipasang tek, bisa aja 10 bulan, nggak mati-mati. Bisa aja 1,5 tahun, nggak mati-mati. Jadi itu uncountable. Ya. Jadi bisa saja countably finite, bisa countably infinite. Ini countably finite. Ya, dapat dibilang dan finite. Ya. Ini countably infinite. Kalau uncountable ya namanya uncountable, tidak ada uncountable finite, uncountable infinite enggak. Yang ada countable finite, uncountable infinite ya. Oke. Jadi masalah terbilang dan terhingga ya. Oke. Berikutnya, nah notasi himpunan nih, notasi himpunan ya. Pertama mungkin menyeragamkan dulu notasinya mungkin pakai N dalam kurung A kalau di matematika SMA mungkin begitu, di beberapa buku begitu. Jadi biar seragam aja. Jadi kalau kita membaca rumus matematik, kita harus tahu yang dimaksud rumus itu apa. Bisa saja menggunakan notasi yang berbeda, tapi maknanya sama. Jadi yang disebut kardinalitas, ya ini. Andaikan A itu himpunan terhingga ya kita tidak bicara yang tak terhingga. A merupakan himpunan terhingga. Banyaknya anggota A yang berbeda, ya dalam A, banyaknya anggota yang berbeda dalam A disebut dengan kardinalitas, ya, dan dinotasikan dengan ini. Apa kalian baca ini? Ya. Tagar, tanda pagar A. Tanda pagar A ya. Atau hashtag. Oke. Jadi misalnya, kalau kita bicara misalnya, ya ada, oke. Bicara A adalah anggota. A memiliki anggota, misalnya 012. 012 berarti kardinalitas dari A tersebut adalah 3 ya. 012 ya. Jadi gitu. Oke, itu kardinalitas, jadi istilahnya banyaknya anggota yang berbeda ya, yang berbeda. Ya. Oke. Himpunan bagian atau kalau dalam bahasa Inggrisnya subset. Jadi misalkan A dan B adalah himpunan. Jadi A dan B himpunan. A dikatakan merupakan himpunan bagian dari B yang dinotasikan dengan A, terus ada tanda begini, ya biasa kalian sudah tahu ya. Himpunan bagian dari B. Ya. Jika dan hanya jika setiap anggota A juga menjadi anggota B. Ya, jadi setiap anggota A di sini juga anggota B. Jadi A merupakan himpunan bagian dari B. Ya, himpunan bagian. Kita mengulang saja. Oke. Bagaimana dengan kesamaan dua himpunan? Kalau A dan B adalah himpunan, kita katakan A atau himpunan A. Saya menyingkat, tidak usah kata lagi himpunan di sini. Kalau huruf besar begini ini himpunan ya, himpunan. Jadi himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A juga merupakan anggota B. Itu ya, itu persyarat. Kalau sama dengan ini syaratnya bahwa kalau di sini anggota, di sini juga anggota. Nah, satu. Yang kedua, kalau di sini anggota, kalau dia anggota B, dia juga anggota A. Jadi harus dua arah sifatnya. Jadi selain setiap anggota A juga merupakan anggota B, maka dia juga setiap anggota B juga anggota A. Jadi istilahnya A himpunan bagian dari B, sekaligus B juga himpunan bagian dari A. Ini yang disebut bagaimana himpunan A sama dengan himpunan B. Ya. Jadi anggotanya harus sama. Himpunan kosong.
Nah, himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota, himpunan yang tidak memiliki elemen, ya, disebut dengan himpunan kosong. Nah, dinotasikan dengan ini adalah sebetulnya karakter dari alfabet Norwegia, Norway. Ya, seperti ini. Ya, kita sebut saja nol, himpunan kosong. Ya, himpunan kosong ya, notasinya seperti itu. Oke. Nah, oke. Setiap himpunan, ya setiap himpunan ini kita punya notasi seperti ini. Jadi kalau A ini himpunan, maka setiap himpunan kosong ini juga merupakan setiap himpunan, bagian dari sebuah himpunan. Jadi himpunan kosong itu himpunan bagian dari semua himpunan. Ya, semua himpunan. Nah, karena sifat ini bahwa himpunan kosong adalah himpunan bagian dari A, ya, karena kalau A adalah himpunan, ya, dan A sendiri pasti sama dengan A kan? A sendiri juga himpunan bagian dari A, ya. A sendiri juga merupakan himpunan bagian dari A, maka baik himpunan kosong maupun A itu, ya, disebut dengan improper. Tidak semestinya improper itu, ya. Tidak pada tempatnya, jadi subset, ya. Improper subset, anak himpunan atau himpunan bagian yang tidak semestinya dari A. Ya, itu sebut saja soalnya kalau kadang-kadang istilah aslinya itu kalau kita Indonesiakan jadi malah membingungkan. Ya, jadi dalam beberapa istilah kita tetap menggunakan istilah aslinya. Jadi improper subset, ya, dari A. Ya, ingat ya. Jadi kalau sembarang himpunan ini sebut saja A, kalau enggak A ya misalnya B gitu. Maka himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari B dan B merupakan himpunan bagian dari B-nya. Oleh karenanya baik himpunan kosong maupun B disebut dengan improper subset dari B. Nah, tinggal ganti aja. Tapi yang tidak boleh diganti yang ini, ya. Oke. Nah, ini B lainnya gini. Jika B himpunan bagian dari A, ya, B himpunan bagian dari A. Dan B sendiri, ini B sendiri bukan atau tidak sama dengan himpunan kosong, ya. Ya. Serta B tidak sama dengan A, B tidak sama dengan A, maka B disebut dengan proper subset dari A. Kalau proper subset dari A, maka garis bawah ini boleh dihilangkan. Jadi B himpunan bagian dari A. Nah, itu baru dibilang proper subset. Ya. Karena B tidak sama dengan A. Ya, karena B tidak sama dengan A. Jadi yang proper subset itu kalau himpunan bagian ini tidak ada garis bawahnya ini. Oke, tahu ya? Nah, itu. Jadi kalau seperti ini bisa, kalau misalnya improper subset itu boleh menggunakan tanda yang seperti ini. Ya. Baik, lanjutnya. Operasi dasar himpunan. Operasi dasar himpunan. Jadi kalau di matematika itu kan ada operator. Operator aritmetik itu tambah, penambahan, kurang, pengurangan, kali, perkalian, pembagian, ya, pangkat, ya, negasi, menegatifkan. Jadi kalau misalnya negasi itu mengingkar, kalau dalam logika kan ingkaran. Kalau dalam ini min, gitu. Jadi 5 min 5, 17 min 17, ya kan? Nah, itu. Ini operator. Jadi kalau misalnya dalam operasi aritmatik, kalian punya hierarki bahwa plus dan min, penambahan dan pengurangan itu hierarkinya sama. Perkalian dan pembagian hierarkinya juga sama. Perkalian dan pembagian hierarkinya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Pangkat itu hierarkinya lebih tinggi lagi dari perkalian.
pembagian ya. Nah, jadi kalian tahu itu operator-operator aritmatik. Ya. Demikian juga dalam himpunan juga ada operator. Ya. Yang pertama yang kita sudah tahu ini artinya irisan. Atau dalam bahasa Inggrisnya intersection. Ada intersection, ada irisan. Daerah di mana keduanya memiliki anggota yang sama. Jadi, misalkan A dan B adalah himpunan, maka intersection dari A dan B atau irisan dari A dan B itu dinotasikan dengan cara ini. Ya, ini diiris. Ya. Iris ya. Intersection. Ini seperti N. Jadi kalau untuk mengingat-ingat intersection ini N intersection ya, irisan. Ya. Jadi kalau irisan ini bahwa didefinisikan sebagai X ya. Jadi X ya, X itu adalah anggota dari AB ini kalau X-nya juga berada dalam A sekaligus juga berada dalam B. Ya. Jadi merupakan himpunan semua anggota yang juga merupakan anggota A dan sekaligus anggota B. Jadi irisan A dan B ini adalah atau didefinisikan sebagai himpunan semua X. X elemen dari A dan X elemen dari B. Ingat ya, ini dan itu dua-duanya harus ada. Ya? Oke, itu irisan. Kemudian berikutnya itu gabungan. Union. Gabungan itu union. Kalau reunion, kembali, union bergabung kembali. Maka kalau kalian bergabung kembali dengan teman-teman lama kalian disebut dengan reunion. Ya. Nah, A dan B himpunan. Kemudian bagaimana yang disebut dengan A dan B ini? Gabungan A dan B atau union A dan B ini ya. Jadi ini definisikan sebagai himpunan semua anggota yang juga merupakan anggota A saja atau anggota B saja atau merupakan anggota A dan sekaligus anggota B ya. Ya, jadi kalau dalam notasi himpunan, ya A gabungan B ini merupakan himpunan dari semua X, ya. Sedemikian rupa sehingga ini bisa dibaca sedemikian rupa sehingga bahwa X itu anggota A atau X itu juga anggota B, itu gabungan. Ya. Nah, dua himpunan A dan B dikatakan disjoint. Join ini gabung, dis ya tidak gabung, saling lepas ya. Jika tidak ada anggota yang sama di kedua himpunan, atau istilah lainnya, irisan antara A dan B, atau intersection antara A dan B itu himpunan kosong. Ya, itu disjoint. Jadi A dan B saling lepas, atau A dan B disjoint. Ya, itu artinya irisan A dan B tidak ada anggotanya atau himpunan kosong. Nah, sedangkan himpunan yang anggotanya merupakan keseluruhan kemungkinan, hati-hati ya, keseluruhan kemungkinan objek yang dapat menjadi anggota, ya, biasanya dinotasikan dengan semesta atau S, himpunan semesta, S, ya. Nah ini jadi S gunakanlah sebagai notasi standar untuk menyatakan semesta. Ya, kalau dalam buku bahasa Inggris dia menggunakan U, O, universal. Ya, nah jadi hati-hati soalnya kalau U nanti jangan-jangan salah kalau nulisnya pakai tangan biasa antara U gabungan ini nilai apa namanya notasi gabungan ini mirip U juga begitu ya. Nah, kalau pakai komputer kan bisa membedakan mana U, mana
notasi gabungan. Oke. Kalau ada yang ditanyakan karena belum jelas, karena mungkin pemahamannya lain dan sebagainya, silakan langsung bertanya. Nggak usah nunggu saya berikan waktu untuk bertanya. Oke. Venn, diagram Venn, komplement, dan Cartesian. Ya. Diagram Venn, diagram yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi atau hubungan antar himpunan yang dipelajari. Ya. Dengan S digambarkan dengan segi empat, ya, yang anggotanya ada di dalamnya. Ya. Dan himpunan-himpunan yang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran, ya, lingkaran atau elips. Nah, lingkaran itu bentuk khusus dari elips. Ya. Kalau mau buat lingkaran persis susah, ya sebut saja itu elips. Ya, tidak masalah. Ya. Oke. Berikutnya, komplement. Misalkan A dan B adalah himpunan. Hati-hati menerjemahkan ini. Ya. Komplement A relatif terhadap B dinotasikan dengan B dikurang A. B yang bukan A, yaitu himpunan semua anggota yang ada di dalam B, ya, tetapi tidak ada di dalam A. Jadi kalau dituliskan secara notasi himpunan tadi, B dikurang A adalah himpunan semua X, ya, semua X. Sedemikian rupa sehingga X berada di dalam B. Dan X tidak ada di dalam A. Oke? Nah, gitu ya. Namun kalau B ini diganti dengan S itu semesta, ya. Sedangkan untuk S dikurang A dinotasikan dengan A komplement. Jadi untuk hasil kali Kartesian, jadi misalkan A dan B ini himpunan, ya, himpunan. Nah, hasil kali Kartesian A dan B itu dinotasikan dengan A kali B, A X B. Nah, ini definisikan sebagai gini. Jadi ini pasangan, ya, ini pasangan. Pasangan anggota himpunan, ya, di mana elemen pertama ini anggota dari A dan elemen kedua ini anggota dari B. Ya. Jadi himpunan semua kemungkinan pasangan. Yang komponen pertamanya dari himpunan A, yang komponen keduanya dari himpunan B. Itu hasil kali Kartesian. Oke. Nah sekarang ke depan nanti akan ada teori-teori pembuktian. Itu pembuktian teori-teori, pembuktian teori-teori. Nah, misalnya bagaimana membuktikan sebuah teori itu? Oke. Nah, metode pembuktian ada beberapa cara. Yang pertama dengan apa yang disebut dengan counter example. Counter itu mengcounter itu membalikkan. Jadi memberikan contoh yang membuat pertanyaan itu tidak berlaku. Misalnya begini. Apakah ini ya? Apakah A plus, ya, A plus dalam kurung B kali C. Ini B kali C, ya. Ini biar tidak ambigu, ya. B kali C sama dengan dalam kurung A plus B kali A plus C, artinya apakah penjumlahan ini bersifat distributif terhadap perkalian, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, untuk membuktikan ini benar apa enggak, kita bisa saja memberikan nilai. Oke, kalau A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1. Berarti 3 plus 2 kali 1. Nah, 5. Berarti sini 3 plus 2, 5. 3 plus 1, 4. Enggak sama. Berarti
hubungan ini tidak benar. Ya, hubungan ini tidak benar. Kan harus benar untuk semuanya. Kalau satu saja sudah tidak benar, apalagi semuanya. Ya. Jadi kalau ABC ini adalah himpunan bilangan-bilangan bulat misalnya, apakah berlaku seperti ini atau bilangan-bilangan real? Apakah berlaku seperti ini? Ya. Jadi dengan memberikan satu contoh saja yang membuat hubungan ini tidak benar, nah itu yang disebut dengan counter example. Ya. Berikutnya, misalnya kita ingin membuktikan ya, kalau ini saya ganti ya, ini ini gabungan. Nah, apakah hubungan ini benar bahwa A dan B gabungan C itu sama dengan A dan B gabungan A dan C? Ya, jadi seperti itu. Nah, yang seperti ini bisa beberapa cara. Misalnya dengan diagram Venn. Kita membuktikannya dengan diagram Venn, bisa. Kita membuktikannya dengan tabel keanggotaan himpunan, bisa. Ya. Kita membuktikannya dengan misalnya definisi, bisa. Ya. Kita lihat, kalian sudah misalnya sudah tahu bahwa oh itu hubungannya benar itu. Nah, bagaimana ini benar? Bagaimana kalian tahu ini benar? Nah, jadi kalau dulu misalnya hanya menerima begitu saja, belum membuktikan, sekarang harus dibuktikan. Ya. Nah, caranya oke dengan diagram Venn. Misalnya ya. Nah, ini. Nah, manfaat diagram Venn adalah seperti ini, ya. Ini A, ya kita lihat pemasarannya ya, A dan B gabungan C ya. Nah, ini A saja. Ini B gabungan C itu ini, ya. Ya. Ini A, ini B gabungan C. Kalau kita operasikan, ini operasinya ya, dengan operator dan ini, yang atas ini dan yang bawah, ingat bahwa ini adalah irisan, maka irisan tersebut adalah yang ini. Jadi di sini diiris, ya. Ya. A ya, dan diiris dengan ya. Ini B gabungan C. Jadi hasilnya ini. Nah, ini di sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri. Bagaimana di sisi sebelah kanan? Jadi sebelah kanannya ini A dan B gabungan A dan C. Oke. Di sisi sebelah kanannya ini. Ini A dan B. Ini A, ini B. Irisannya ini, ya. Ini A, ini C, irisannya ini, ya. Gabungan ini sama ini, ingat definisi gabungan. Gabungan itu anggotanya di sini saja bisa, ya. Di sini saja bisa, di sini saja bisa, atau keduanya. Jadi ini adalah gabungannya. Dan kita lihat gambarnya. Oh, gambarnya sama. Oleh karenanya A irisan B gabungan C dalam tanda kurung sama dengan dalam kurung A dan B gabungan dalam kurung A dan C. Nah, jadi itu pembuktian dengan cara diagram Venn. Ini terbukti benar ini dengan diagram Venn, ya. Terus bagaimana dengan pembuktian cara kedua? Cara kedua adalah dengan tabel keanggotaan himpunan. Kalau ada 3 himpunan, A, B, C, ya, ada 3 himpunan, masing-masing himpunan ini bisa benar, bisa salah. Ini mirip seperti logika. Ya. Jadi ini bisa 0, bisa 1. 0 kalau salah, 1 kalau benar. Ya. 0 salah, 1 benar. Jadi karena ada 3, di sini ada 2 kemungkinan, 01, 01, 01, makanya kemungkinannya ada 8, 2 pangkat 3, 2, ya. 000, 001, 010, 011, 100 gitu ya caranya. Jadi 0 semua dulu, 1 semua dulu, kemudian 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Nah sekarang kita lihat B gabungan C. Nah,
B gabungan C, B atau C, 0 atau 0, 0. 0 atau 1, kalau 0 atau 1, 1. 1 atau 0, 1. 1 atau 1, 1. Pokoknya setidaknya kalau ada satu di antara ini, benar, satu dia. Ini dua-duanya 0. Ini dua-duanya 0. Maka hasilnya di sini 0. Ya kan? Kalau di sini ada satu, setidaknya ada satu di salah satu saja, nilainya 1. Ya? Nah, bagaimana dengan A dan B? A dan B. Kalau salah satu 0, maka nilainya di sini 0. Kan dan. Ya, dan, ya. Jadi 0, 0, 0, 0, 0. Ini ada 0 semua. 0. Ini ada 0 di tempat B, 0 di sini. Baru dia bernilai benar kalau keduanya 1. Ya. Demikian juga untuk A dan C. A dan C juga gitu caranya. Baru kemudian dibuktikan A dan ini B gabungan C 0 0 ya 0 0 ada nolnya nih, ada nolnya nih, ya kan? Nah mulai dari sini, mulai dari ini 1 1 1 1 1. Jadi yang 1 itu yang 3 paling bawah. Nah kemudian dari sini digabung nih karena penggabungan, pokoknya ada salah satu di sini 1, ya. Nah ternyata baik yang kuning maupun yang hijau ini sama. Artinya himpunan A diiris dengan gabungan himpunan B, C sama dengan gabungan dari A dan B dan A dan C. Jadi ini benar, ini sama. Nah ini adalah pembuktian dengan cara tabel keanggotaan himpunan. Ya, yang ketiga. Dengan definisi. Nah, dengan definisi ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuktikan seperti ini. Ya. Jadi kalau istilahnya ini membuktikannya dua arah. Kalau pakai sama dengan ini dua arah. Jadi kalau sebelah kiri benar, maka sebelah kanan benar. Kalau sebelah kanan benar, maka sebelah kiri benar. Ya. Kita lihat. Nah, ini dikatakan sama dengan kalau yang sebelah kiri itu himpunan bagian dari sebelah kanan. Nah, bagaimana membuktikan sebelah ini? Ya, kita lihat. Kalau X, ya pertama kali X anggota ini. X anggota ini. Anggota A dan B gabungan C. Artinya X harus anggota A dan X anggota B gabungan C. Implikasinya X anggota A dan ini arti ini adalah X anggota B atau X anggota C. Terus lagi di bawahnya lagi. Kalau begitu ini dan nih, ini dan X anggota A dan X anggota B atau X anggota A dan X anggota C. Nah, kemudian ini ya notasi ini X anggota A dan X anggota B itu sama saja X anggota A dan B. Yang sebelah kanan X anggota A dan C. Ini atau ya. Nah, sehingga kita bisa merubahnya menjadi X anggota A dan B atau A dan C. Ada sebelah kanan. Jadi ini pembuktian dari sini sebelah kanan ya. Nah, dengan cara yang sama dibalik ya. Dengan cara sama ya, dibalik kalau X-nya jadi kalau A dan B gabungan A dan C ini himpunan bagian dari sebelah kiri, gitu ya. Nah, buktiannya dibalik. X pertama X anggota ini. Artinya kalau ini out union X anggota A dan B atau X anggota A dan C. Dan seterusnya, apa artinya ini? Kan definisi. Definisi ini adalah X anggota A dan X anggota B. Nah, gitu ya. Definisi ini X anggota A dan X anggota C dan seterusnya. Sampai akhirnya kita kembali kita dapatkan notasi ya X anggota A dan B anggota C ya. Nah, sehingga ini juga terbuktikan. Nah, baru pembuktiannya benar. Jadi begini bahwa A irisan B gabungan C sama dengan
Gabungan dari A irisan B, A irisan C. Ya. Nah, cara membuktikannya pakai definisi seperti ini. Oke? Baik. Oke. Nah, sekarang di statistik, di matematik juga ada hukum juga. Ya, hukum atau aturan yang awalnya didapatkan dengan cara membuktikan atau sebuah. Jadi kalau teori itu membuktikan, ada bukti-buktinya. Ya. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kalian bisa membuktikan bahwa A gabungan B sama dengan B gabungan A. Ini sifat seperti ini disebut dengan komutatif. Komutatif terhadap gabungan. Ini komutatif terhadap irisan. Misalnya, 5 gabungan 4 sama dengan 4 gabungan 5. Kalau dalam aritmatik, 5 tambah 4 sama dengan 4 tambah 5. Itu komutatif penjumlahan. Ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini, kalau ini dijadikan sebagai pengurangan, nggak berlaku. 5 dikurang 4 sama dengan 4 kurang 5. Nah, kan beda ya. Nah, itu kalau ini komutatif union, komutatif intersection. Berlaku dua-duanya. Tapi kalau di aritmatik, komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Tidak pada pengurangan dan pembagian. Yang kedua, asosiatif. Asosiatif itu maksudnya mana yang lebih dulu dikerjakan nih, A gabungan, B gabungan C, ini gabungan semua dan anunya ya, notasinya. Jadi mana yang dikerjakan lebih dulu, oke B, C dulu, baru A digabung, boleh. A dengan B dulu, baru gabung C, boleh. A sama C dulu, baru gabung B, boleh juga. Asal tanda ini sama semua, mana kurungnya bisa. Nah, ini berlaku, asosiatif itu berlaku juga baik untuk union maupun intersection. Ya. Asosiatif. Ini asosiatif itu seperti ini ya. Asosiasi. Ya. Oke. Nah, distributif yang barusan kita buktikan tadi, distributif ya. A irisan B gabungan C itu kalau distributif A irisan B gabungan A irisan C ya. Dan seterusnya. Oke. Ini distributif union terhadap intersection. Ya. Jadi tandanya berbeda. Kemudian identitas ya. Jadi kalau A digabung himpunan kosong itu tetap A atau sebaliknya. Ini karena komutatif tadi ya. Ya, ini A. Nah, khusus untuk ini kalau ada S ya, kalau S itu semesta. A irisan semesta ya A itulah, ya. A irisan semesta ya A itulah. Mau dibolak-balik A itulah, ya. Komplement. Tadi sudah dijelaskan kalau disjoin, ini disjoin, A irisan komplemennya itu disjoin. Ya. A irisan komplemennya disjoin. Kan nggak ada irisan antara dia dan komplemennya. Namanya juga pelengkap komplemen ya. Tapi kalau gabungan, A dan gabungan komplemennya itu semesta. Ya. Ini harus hafal. Harus hafal ya. Jadi nggak perlu lihat-lihat lagi. A gabungan A intersection A ini disebut dengan idempotent. Idempotent itu tidak merubah. Jadi A digabung A ya A irisan A ya A. Ya. Oke. Nol semesta. Nol ini karena A kalau diiris dengan himpunan kosong, ya himpunan kosong. Tapi kalau A digabung dengan semesta. Ini ya, ini lebih besar nih ya. Oke, karena semesta itu keseluruhan. Oke. Berikutnya absorpsi. Absorb itu nyerap ya. Jadi kalau tandanya seperti ini, di dalam sifat distributif seperti ini ya. Sifat distributif seperti ini, maka yang akan terjadi adalah kalau A union, A gabungan A dan B, maka B-nya hilang. Ini ya, B-nya hilang ini. A gabungan A. Ya. Dan A gabungan B. Nah, kalau berlaku seperti ini, maka ini disebut absorpsi. Nah,
Tapi ini juga berlaku A dan A gabungan B. Jadi kalau hubungannya seperti ini dikatakan absorpsi. Ya, absorb nyerap. Ya. Nah ini De Morgan. De Morgan mengatakan ini seperti negasi. Ya. A gabungan B komplement itu irisan dari masing-masing komplemennya. A komplement dan B komplement. Ya. Sedangkan A irisan B komplement itu gabungan dari A komplement dan B komplement. Itu De Morgan. Ya. Dan yang bontot ini yang terakhir itu komplemennya komplement. Jadi kalau misalnya 5 dinegatifkan jadi min 5, dinegatifkan lagi balik lagi ke 5. Demikian juga ini juga berlaku untuk himpunan. Kalau itu aritmatik, kalau negasi bukan putih ya putih. Putih negasinya bukan putih. Putih tidak ada lawan kata. Yang ada negasi, bukan putih. Ya. Di warna itu ada lawan katanya. Baik. Ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau tidak, oke, kita share. Nah, nanti ini tugas yang kalian harus kerjakan. Ya. Saya akan bahas satu-satu saja. Yang lain yang belum dibahas itu yang dikerjakan. Ya. Deskripsikan secara geometri. Ya. Himpunan berikut. Ya. A, saya akan bahas A. Yang nomor 1 saya bahas A. Jadi A tidak perlu dikerjakan lagi. Ya. A adalah himpunan X, di mana X anggota bilangan real. X anggota bilangan real. Ini harga mutlak X itu lebih kecil sama dengan 5. Apa artinya? Secara geometri, ada yang bisa jawab? X anggota bilangan real. Harga mutlak X lebih kecil sama dengan 5. Ada yang bisa jawab? Geometri. Enggak. Oke. Harga mutlak X lebih kecil sama dengan 5, itu artinya X dari min 5 sampai 5. Jadi A ini adalah garis lurus. Garis itu lurus. Kalau tidak dinyatakan melengkung ya, garis itu lurus. Garis dari titik min 5 sampai plus 5. Garis ya. Oke. Dah, A sudah saya jawab. Nomor 2, A saja saya jawab. Oke. Enumerasi anggota-anggota dalam himpunan-himpunan berikut. X, anggota bilangan real. Jadi X-nya bilangan real. Sedemikian rupa sehingga X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 itu bisa dituliskan dengan X min 3 kali X min 2 sama dengan 0. Yang membuat nilai X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 atau X min 3 kali X min 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Jadi A ini bisa dituliskan sama dengan kurung awal 2, 3. 2 dan 3. Karena 2 memenuhi ini. 4 dikurang 10 min 6 tambah 6, 0. Kalau 3 kuadrat 9 dikurang 15 min 6 tambah 6, 0. Ya. Oke. Berikutnya, nomor 3, A saya jawab. Deskripsikan himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan. Lihat di situ.
himpunannya mempunyai anggota 3, 5, 7, 9, dan seterusnya 77, 79. Ya kan? Maka bisa saya tuliskan di situ sebagai, misalnya, ingat, kalau disebutkan begini, tentu X-nya bukan real. X-nya bukan real. X bisa cacah, bisa asli. Terserah mau apa. Ya. Terus dibikin rumus. Jadi, X bisa cacah, bisa asli. Angka pertama 3. Angka pertama 3. Misalnya, 2X plus 1. Ya. Kalau X-nya 1, 3. X-nya 2, 5. Ya. Itu 2X plus 1. Nah, jadi kalau menggunakan bilangan asli, jadi X anggota A sedemikian rupa sehingga 2X plus 1. Ya. Kemudian X atau lebih spesifik lagi X dari ya, 1 sampai yang membuat 2X plus 1 sama dengan 79. 39. Ya. Nah, gitu. Oke. Nomor 4. Misalkan A, himpunan yang anggotanya 0, 2, 3, B-nya 2, 3, C-nya 1, 5, 9. Manakah di antara pernyataan berikut benar? Dan berikan alasannya. Ya. Yang pertama, 3 anggota dari A. Benar. Ini anggota, hati-hati ya. Ini anggota. Ini himpunan bagian. Oke, B saya jawab sekalian. Himpunan yang anggotanya 3, anggota A. Benar apa salah? Salah. Ini bukan him 3. Tetapi kalau ini dibilang seperti C ini, ABC saya jawab berarti. Himpunan yang anggotanya 3 ini, himpunan bagian dari A. Benar. Ya. Nah, jadi ABC sudah saya jawab. Oke ya? Nah, diputus-putus Pak. Berarti yang B tadi, yang himpunannya, jawaban hasilnya jika himpunannya itu 1, 2, 3 ya Pak? Tadi waktu Bapak jelaskan putus-putus. Oke, nomor A ini 3 elemen dari A, benar kan? Kan 3 memang elemen dari A. B, himpunan yang anggotanya 3 ini, anggota A? Bukan. Ya, bukan, ini salah. Ya, salah itu. Karena anggota A itu hanya 0, 2, 3. Ya. Tetapi kalau nomor 3 ini, himpunan yang beranggotakan angka 3 ini, himpunan bagian dari A, benar. Tahu kan? Himpunan bagian loh ini. Kalau ini, anggota. Oke ya? Oke. Nomor 5 gampang lah itu ya. Nomor 5 gampang. Ya, tentukan irisannya apa, gabungannya berapa dan sebagainya. Oke, nomor 6 gampang definisi Cartesian tadi. Oke. Nah, ini dah nomor 8 menggunakan kardinalitas ya. Nomor 7 menggunakan diagram Venn. Nah, oke. Itu saja mungkin nanti soalnya saya share. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini.